Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo merupakan auliaillah, wali para wali Allah yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo merupakan panutan kita, qudwah kita yang harus kita teladani. Dengan mental yang besar, dengan kegigihan yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara sampai-sampai menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran, juga Sriwijaya di Palembang. Itu tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan thaqafah wal hadarah, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dhahirah sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dhahirah, Wali Songo keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan timbul masalah. Para habam yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya sebuah kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Azin Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang bermasalahkan adalah Kiai Ibaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Ahmad. Ini kita bukan masalah like atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustadz siapa? Nurfadli. Turbagus Nurfadli ini berhasil dengan susah payah menelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi. Nah, jadi putranya Kiai Khisni, tapi di tempat lain bahkan sudah masuk ke cabang-cabang, dipengaruhi cabang-cabang agar mereka menolak Ba'alawi, menolak. Ya memang ada perbuatan salah pemicunya ya. Tapi sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel, berjumpa kembali. Sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, di mana saja berada, mudah-mudahan perjumpaan kita yang kesekian kalinya ini bisa menambah manfaat dan menambah tali silaturahim antara kita semua. Sahabat dan saudara-saudaraku, bahwa polemik nasab yang selalu kita bahas, yang selalu kita jadikan topik pembicaraan dan topik dari tema-tema video, ternyata bukan hanya sebuah kiasan, saudara-saudaraku, tapi memang realitanya sangat jauh, bahkan sudah hampir membahayakan NKRI. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini hanya anget-anget kuku gitu ya. Padahal pergerakannya ini sudah luar biasa ini. Dan kalau dibiarkan 2-3 tahun lagi, nampaknya PBNU ini akan hancur. Ini menurut pandangan saya. Sebab saat ini yang dihantam, ya, yang dihajar, itu adalah betul-betul Nahdlatul Ulama. Ini dari segi organisasinya pun sudah dirusak. Makanya saya kaget dan saya bingung dengan sikap dan pendirian dari ketua PBNU. Ketum PBNU ini nggak pernah lihat HP kan.
nggak pernah lihat sosial media, nggak pernah lihat YouTube. Oke lah, YouTube kadang-kadang beritanya ada yang dibuat-buat. Tapi YouTube banyak yang beritanya realita. Ya. Jangan menutup mata ya. Ini ketua PBNU ini diam-diam atau mungkin betul-betul mukibin akut ini ya, ketua PBNU ini. Ini berbahaya ini ya. Dan untuk itu nggak bisa dibiarkan begitu saja, nggak bisa husnudzon aja ini. Kita sebagai generasi penerus nggak bisa begini, ya nggak bisa diam saja. Dan untuk itu kepada para ulama, para kiai, para santri, lepaskan diri Anda dari doktrin dan harupat-harupat sesat Ba'alawi. Cobalah berpikir dan hayulah bergerak. Para kiai, para ulama yang punya nama, yang punya kemampuan dan yang punya kekuatan, cobalah para kiai, para ulama bergeraklah, selamatkanlah NU. Ini NU sudah dalam masa krisis, betul-betul sudah 60% dikuasai oleh Ba'alawi. Dan ini kalau dibiarkan 1 atau 2 tahun lagi akan semua dikuasai oleh Ba'alawi. Ayo kita buktikan. Dan untuk itu kepada yang terhormat, yang mulia, Kiai Haji Akil Siroj, Kiai Haji Marzuki Mustamal, ya, Kiai Haji Abbas Buntet, Kiai Haji Yusuf Al-Bantani Banten, Yusuf Mubarak, kemudian juga Kiai Nur Ihya, dan ditambah lagi dengan kiai-kiai yang lain yang punya kualitas dan kemampuan untuk bersuara. Hayulah bersuara, selamatkanlah NU, ya, jangan sampai hancur. Kan kita ingat bahwa apabila NU hancur, maka NKRI pun akan hancur. Habis hancur NKRI. Sebab kekuatan kita memang betul-betul ada di NU. Ya. Dan sekarang kalau kita lihat dan kita perhatikan, jangan hanya kiai, jangan hanya mukibin, jangan hanya santri, tentara dan polisi pun masih cium tangan sama Habib, masih menyerah di hadapan Habib, bersenjata lengkap tapi di hadapan Habib, yang mengaku Habib cium tangan. Betapa mulianya itu Habib di mata-mata para TNI dan Polri. Banyak masih Polri yang cium tangan di jalan. Masih banyak Polri yang cium tangan kalau ada. Padahal seperti Bahar Smith. Kita tahu bahwa Bahar Smith itu dengan segala kasus dan permasalahan. Tapi kalau si Bahar Smith datang ke satu komando, itu yang ada TNI cium tangan, memeluk, menyium. Takut nggak kebagian surga kali. Ya. Padahal TNI itu harga mati NKRI. Ya. Tapi masih takut kehilangan surga. Betapa pedihnya nanti hidup di neraka barangkali. Kalau jauh dari Habib. Ini sangat berbahaya. Polri juga begitu. Saya bukan mendiskreditasikan, ya. Bukan mendiskreditasikan, ya. Tapi memang realitanya seperti itu. Kami punya bukti digital, ya, akan kami putarkan, ya, untuk membuktikan ucapan-ucapan atau apa-apa yang saya katakan. Sedangkan Jenderal Dudung dulu, ya, apa berpesannya? Ya, bagaimana? Saya salut dengan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang pada saatnya bisa bergerak melawan para habaib yang menghancurkan dan membubarkan FPI pun keluar dari pencetusnya Jenderal Dudung Abdurrahman. Itu adalah seorang TNI sejati. Itu TNI yang benar-benar tidak takut neraka. Ya. Urusan neraka dan surga mah engke. Ya, kalau sudah mati, yang penting berbuat baik saja hari ini. Ya, insya Allah. Dalam arti bukan berbuat baik harus cium tangan, harus memeluk para habaib palsu.
Akan tetapi itu mungkin belum jelas. Dan mudah-mudahan setelah ada penjelasan, setelah ada pembongkaran yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin, ya, ini kita semua bisa tahu, kita semua bisa paham, dan tidak ada lagi para pribumi, baik pegawai negeri, baik TNI, Polri, kiai, santri yang cium tangan pada para penipu-penipu berjubah, ya, penipu-penipu bernamakan Habib, penipu-penipu yang ngaku cucu Rasulullah tapi lagunya kayak kentut. Baik sahabat, dan kemudian, ya, dengan dikeluarkannya Kiai Haji Imaduddin dari kepengurusan PBNU, ini akan semakin kuat pergerakan. Lihat saja, ya, pergerakan akan semakin kuat, dan pada saatnya nanti, ayo kita lihat. Dan ayo kepada para santri, para YouTuber, netizen, ya, yang sepaham dan sependapat dengan kami hari ini, dan selanjutnya, ayo kita berjuang, ayo kita bergerak, kita satukan ukhuwah Islamiyah, kita lawan para habaib, kita tegakkan NU, ya, dan kita jaga Nahdlatul Ulama. Para PWILS, anggota PWILS di mana saja berada di wilayah yang telah dilantik, ayo kita saling bekerja sama, kita saling menjunjung tinggi martabat bangsa ini. Pada saatnya nanti negara PBNU baru akan suujon. Ya, kita buat ketua PBNU ini suujon, jangan husnujon aja. Buktinya husnujon aja, mana gerakannya PBNU? Nggak ada. Ya, yang ada bekerja sama dengan para habaib, para ulama dan kiai Nusantara pribumi dikeluarkan dari kepengurusan. Inilah kesalahan total PBNU. Lihat saja. Lihat saja penyesalan akan terjadi nanti. Ya. Lihat saja. Ya. Kenapa? Inilah kebodohan PBNU hari ini. Kebodohannya. Sepihak apalagi kalau kita lihat kepada Rois Am. Rois Am ini Rois Am bodoh. Makanya disebut oleh para Habib itu ulama nomor 1. Karena dia telah menolong, menyelamatkan habaib. Rois Am yang saat ini melindungi habaib. Emang siapa? Itu pengakuan dari habaib yang mengaku dirinya cucu Rabi. Dengan prinsip, kalau ulama nomor 1 di Indonesia ini masih mendukung kita, udah biarkan. Mau apa saja. Nah, Rois Am itu yang mendukung. Kenapa pada diam saja ini? Para kiai, para ulama, jangan diam saja. Kita akan hancur ini kita. Ayolah. Ayolah saudara-saudaraku. Ayolah para guru-guruku, para kiai-kiaiku. Jangan kita berdiam. Habib Lutfi bin Yahya ini sudah menghancur baurkan kepengurusan PBNU. Ya. Dengan jalan, mungkin diberi uang dari hasil CP kuburan palsunya ini. Mungkin uang CP kuburan palsu ini dibagi-bagikan di PBNU ini. Saya bukan memfitnah. Mungkin. Dan ini bisa terjadi, kenapa tidak? Bukan sedikit kok aslinya. Kemana uangnya? Ya mungkin untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Dibagi. Diam kau, tutup mulut kau. Ya apa hasilnya di PBNU? Iya kan? Sementara dapat uang dari hasil CP kuburan palsu. Ya enak. Tinggal dukung aja. Tinggal berkata oke. Tinggal berkata mengajukan. Pecat ini. Sambil memberi uang. Yang menyuruh dipecat pun ya akhirnya sungguh tahu karena uang. Ya. Ini uang kuburan palsu ini bukan sedikit. Mungkin bekerja sama dengan, saya bukan menuduh, saya bukan memfitnah. Mungkin bekerja sama dengan PBNU. Dan ini bisa saja terjadi. Mungkin bekerja sama dengan Rois Am. Dan ini bisa saja terjadi. Kenapa tidak? Uang kok, siapa yang tidak doyan uang? Apalagi yang butuh. Ya, sahabat dan saudara-saudaraku, kita tidak
mendiskreditkan seseorang itu tidak baik. Tapi realitanya, selama ini yang kita dengar apa? Husnuzon. Seorang pemimpin PBNU berkoar-koar, kalau tidak suka dengan Habaib, marahin saja saya. Kalau benci dengan Habaib, marahin saja. Itu bukan ketua yang begitu, bukan pemimpin. Itu cemen, itu yang gitu. Tukang angon, kebo yang begitu ngomongnya. Kalau pemimpin bukan begitu. Siapa yang bisa membackup keputusan seperti itu? Enggak ada. Itu tukang daun cincau yang begitu bicaranya. Bukan ketua PBNU itu. Apa? Kalau tidak suka dengan Habaib, marahin saja saya. Kalau tidak suka dengan Habaib, bicara saja ke saya. Saya yang tanggung. Apa begitu kayak gitu ketua PBNU itu? Apa seperti itu? Saya bukan memvonis ketua PBNU nggak benar. Itu realita yang terdengar. Dan saya punya videonya. Nanti saya buktikan. Roy Sam juga begitu. Kalau tidak ada Ba'alawi, kita tidak akan bisa apa-apa. Subhanallah, nggak tahu sejarah orang ini. Ya, bodoh banget otaknya di mana. Ya. Kalau tidak ada Ba'alawi, nggak bisa apa-apa. Saya nggak pernah kenal Ba'alawi, saya bisa baca Al-Quran. Saya bisa menjalankan ibadah setiap hari. Ya, syariatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah dan perintah dalam Al-Quran. Saya nggak kenal satu pun Habaib. Satu pun nggak pernah ada yang dekat dengan saya itu yang namanya Ba'alawi. Jangan seperti itulah. Ingatlah wali-wali Songo. Wali-wali Songo itu jauh datang sebelum Habaib. Ya. Kenapa kita terlalu bodoh, terlalu dangkal otak kita berpikir seperti itu? Ya, dangkal itu namanya. Sekolahnya jangan di kandang kerbau, di university, ya. Biar wawasannya jadi luas, pengetahuannya jadi luas. Kalau sekolah di kandang kerbau, ya itulah begitu. Kalau tidak ada Ba'alawi, kita tidak bisa apa-apa. Sama dengan si Bahar Smith yang bicara, kalau tidak ada Ba'alawi, dia tidak duduk masih menyembah pohon, menyembah batu. Nah itu dulu kan begitu. Nah itu doktrinnya seperti itu. Disalah oleh Roy Sam. Nah seperti itulah. Saya bukan memvonis Roy Sam nggak benar. Dan saya bukan memvonis ketua PBNU tidak benar. Tapi ini realita yang terjadi. Dari ucapan-ucapan dan sikapnya. Dan ditambah dengan dikeluarkannya Kiai Haji Imaduddin oleh PBNU. Ada apa? Mengapa? Kok bisa? Betapa bodohnya. Tidak punya pikiran dan wawasan orang ini. Kita tahu. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ulama-ulama dan para kiai saat ini. Yang seperti ada yang mendorong berbuat sesuatu untuk membangkitkan Islam di Indonesia. Tapi oleh PBNU dikeluarkan. Tidak diberi nilai. Bahkan dikucilkan. Ada apa? Kok bodoh amat? Berwawasanlah sedikit lah. Ya. Berwawasanlah. Beli HP lah, yang murah-murah lah. Baca pelajari, lihat sedikit-sedikit YouTube lah. Biar tahu, biar punya pengalaman. Sekalipun memang ada yang kurang baik di YouTube ceritanya atau kabarnya, tapi banyak yang baik, banyak yang baik yang bisa kita ambil manfaatnya, bisa jadi menambah wawasan buat kita. Jangan anti lah, pelajarilah. YouTube ini bisa jadi jejak digital kok, ya. Kalau tidak pernah membaca, tidak pernah mengikuti, masa nggak tahu? Kalau pernah mengikuti, masa tidak tahu? Atau buta mata buta hati untuk hal ini. Ya sahabat, itulah realita-realita yang terjadi saat-saat ini. Ya, di saat polemik nasab semakin tinggi, tapi kebijakan-kebijakan para pemangku jabatan kayak kuceluk, kayak kuceluk ya. Kayak kucuk, kalau kata orang kampung saya, kayak kucuk itu kayak budak angon yang tidak berbuat tanpa berpikir. Sebab apa?
Kalau yang disebut, kenapa suka disebut anak angon? Ya anak angon saya nggak pernah mikirin besok. Yang penting keboknya kenyang, dia kenyang, udah tidur. Itu kebok kenyang, perut yang angonnya kenyang, udah tidur. Makanya disebut budak angon. Padahal budak angonnya nggak pintar ya namanya. Nah sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, para kiai, para ulama, dan wabil khusus kepada Kiai Haji Madudin. Teruskan kami di belakang Anda. Dan juga pada rekan-rekan, para YouTuber, para netizen, para santri, para ulama, para kiai. Ayo kita bersama. Ayo kita bersatu. Bila perlu, kita ganti ketum PBNU. Biar PBNU ini bisa jadi maju. Bila perlu kita ganti itu Roh Islam. Masih banyak kok ulama yang lebih pintar daripada Roh Islam yang ada sekarang. Ya. Ini udah terlalu bodoh. Roh Islam sekarang di Miftahul Anwar ini bodoh. Ya. Jadi harus diganti. Sebab otaknya udah dangkal. Otaknya udah kena doktrin. Seperti itulah saudara-saudara. Dan mudah-mudahan ini penyampaian ini bisa menambah satu wawasan, menambah satu manfaat buat kita semua. Dan ayo kita bergerak. Pada yang terhormat Kiai Haji Nur Ihya, lanjutkan. Kami selalu bersama dia. Baik sahabat di mana saja berada, terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan jadi menambah satu wawasan. Ayo kita bersuara, lantangkan suara kecilmu, suarakan bisikan hatimu, agar didengar dan sampai ke telinga-telinga orang yang sedang tidur. Kita bangunkan mereka, jangan terlelap dalam tidur dan mimpi, harupat dan doktrin-doktrin ba'alawi. Terima kasih atas segala kebersamaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semua mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya manusia yang punya rasa dan hati yang ingin menyampaikan sesuai dengan apa yang ada di hati dan pikiran kita. Saya ingin maju dan saya bukan manusia yang terkena doktrin. Saya tidak pernah kenal ba'alawi siapapun. Ya. Dan akhirnya saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bersama melawan para ba'alawi.